X ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. X, ya, sistem persamaan linier 3 variabel atau biasanya disingkat dengan SPLTV. Bentuk umumnya seperti ini, di mana ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dan ada 3 variabel. SPLTV ini juga diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau metode gabungan. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Perhatikan, di mana 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Kemudian 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Kemudian 2A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 21. Oke, di sini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita buat berurut ya, karena biasanya untuk SPLTV ini akan menemukan persamaan 4 dan persamaan 5 gitu, karena akan nambah tuh yang biasanya kita cuma cari 2 variabel, sekarang nambah 1 ya, 3 variabel. Jadi agak panjang juga penyelesaiannya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita coba gunakan metode gabungan, di mana langsung ada 2 metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Supaya lebih gampang, kita gunakan eliminasi dulu ya. Untuk yang pertama, kita berurut aja. Jadi kita eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke ya. Coba. 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Dan 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Oke, karena kita mau mengeliminasi variabel A, jadi koefisien di variabel A itu haruslah sama ya. Supaya sama, jadi ini kan belum sama nih. Di persamaan 1 koefisiennya adalah 2, di persamaan 2 koefisiennya itu adalah 3. Jadi harus kita samakan dulu dengan cara dikali ya. Supaya sama, kita balik aja ya. Jadi yang di atas itu kita kali 3 dan di persamaan 2-nya kita kali dengan angka 2. Oke, 3 dan 2 ini kita kali ke depan, sama, cuman dia lebih banyak gitu ya. 3 dikali 2A itu sama dengan 6A. Kemudian 3 dikali negatif B itu berarti kan negatif 3B. Kemudian 3 dikali positif 2C berarti hasilnya adalah positif 6C ya. Kemudian lanjut sama dengan 3 dikali negatif 17. Ayo, berapa tuh? Negatif 51. Oke ya. Persamaan 2 sama 2 kita kali ke depan. 2 dikali 3A ini sama dengan 6A. Kemudian 2 dikali positif 2B itu kan berarti hasilnya adalah positif 4B. Oke ya. Kemudian 2 dikali negatif 3C itu kan berarti hasilnya adalah negatif 6C sama dengan 2 dikali 17. Hasilnya adalah 34. Ya, berikutnya kita tentukan sistem persamaan ini kita tambah atau kita kurang dengan cara dilihat variabel yang mau kita eliminasi itu tandanya apa. Kalau sama-sama positif atau negatif berarti harus kita kurang. Kalau berbeda tanda, positif, negatif, atau sebaliknya berarti harus kita tambah. Nah, kalian perhatikan ini tandanya adalah sama-sama positif ya, positif 6, ini juga positif 6. Jadi karena dia sama-sama positif, maka sistem persamaan ini haruslah kita kurang. Sekarang kita kurang semuanya. Negatif 51 dikurang 34. Oke.
negatif 51 dikurang 34 berarti kan banyak ya. Utang 51, ngutang lagi 34, berarti utangnya adalah 85, berarti negatif 85. Oke, lanjut. Positif 6 dikurang negatif 6. Ingat, negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif ya. Jadi itu sama saja dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Karena ada C-nya berarti 12C. Ya, lanjut. Negatif 3 dikurang positif 4. Positif ketemu negatif berarti negatif ya. Berarti ini sama saja dengan negatif 3 dikurang 4 berarti negatif 7. Karena ada B jadi ikut ya, negatif 7B. 6A dikurang 6A kan habis. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan ya. Berarti ini disebut dengan persamaan 4. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya masih eliminasi variabel A, tetapi kali ini pada persamaan 1 dan 3. Oke ya, tulis dulu persamaannya. 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Kemudian persamaan 3-nya, 2A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 21. Oke, ini karena kita mau eliminasi variabel A. Nah, perhatikan di sini variabel A-nya udah sama ya, koefisiennya yaitu sama-sama 2. Jadi tinggal kalian tentukan apakah sistem persamaan ini kita tambah atau kita kurang dengan cara memperhatikan tanda pada variabel yang akan dieliminasi. Kali ini kan eliminasi variabel A, di mana di sini positif 2A, kemudian persamaan 3-nya juga positif 2A. Karena sama-sama positif, berarti sistem persamaan ini haruslah kita kurang. Negatif 17 dikurang negatif 21. Oke. Negatif ketemu negatif berarti positif. Artinya, ini sama saja dengan negatif 17 itu kalian tambah dengan 21. Berarti kan hasilnya adalah positif 4. Ya. Kemudian, 2C dikurang C. C itu kan koefisiennya 1 ya. Jadi 2 dikurang 1 berarti kan 1C. Jadi boleh ditulis C saja. Lanjut. Negatif B berarti kan 1B dikurang negatif 2B. Negatif ketemu negatif, positif. Ini berarti sama saja dengan negatif B ditambah 2B. Artinya hasilnya adalah 1B. Jadi kalau mau ditulis B aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kali ini juga masih dalam bentuk persamaan. Jadi lanjut ya. Ini berarti persamaan 5. Oke. Sekarang kalau udah dapat persamaan 4, persamaan 5, coba kalian eliminasi. Nanti akan ketemu salah satu variabelnya. Coba ya, kita eliminasi. Tulis dulu deh persamaan 4-nya. Negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Oke. Kemudian untuk persamaan 5-nya, B ditambah C sama dengan 4. Sekarang variabel apa nih yang mau kalian eliminasi? Bisa variabel B, bisa juga variabel C. Terserah ya. Sekarang kita coba eliminasi variabel B-nya. Nanti akan ketemu variabel C. Oke, kita coba. Karena di sini variabel B-nya itu belum sama, artinya di persamaan 4, koefisien variabelnya itu negatif 7, dan di persamaan 5, koefisien variabelnya itu positif 1 ya. Tandanya tidak berpengaruh, yang penting angkanya.
Ya, jadi kita balik aja. Berarti di persamaan 4 kita kali 1. Di persamaan 5 itu kita kali dengan angka 7. 1 dan 7 itu kita kali ke depan. Oke? Jadi 1 dikali negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 7B. Kemudian 1 dikali positif 12C itu hasilnya adalah tetap sama ya, 12C. Kemudian 1 dikali negatif 85 itu juga sama. Yaitu hasilnya adalah negatif 85. Oke, sekarang 7 yang kita kali ke depan. 7 dikali 1B itu berarti hasilnya adalah 7B. Oke. Kemudian 7 dikali positif 1C ini juga sama, hasilnya adalah positif 7C. Sama dengan 7 dikali 4, hasilnya adalah 28. Kalau sudah sama koefisien variabel B-nya, baru kita tentukan ditambah atau dikurang dengan cara melihat tanda pada variabel yang dieliminasi. Karena di sini bernilai negatif dan di sini juga bernilai positif, jadi dia berbeda tanda. Kalau dia berbeda tanda, artinya persamaan ini haruslah kita tambah. Oke, kita coba tambah, yaitu negatif 85 ditambah 28. Negatif 57. Kemudian 12 ditambah 7, itu hasilnya adalah 19C. Karena di situ ada C ya, jadi ikut 19C. Kemudian negatif 7 ditambah 7, ini habis. Oke, sisakan variabel C-nya, negatif 57 dibagi 19, itu hasilnya adalah negatif ketemu positif negatif ya. Jadi 57 dibagi 19 itu hasilnya adalah 3. Jadi C sama dengan 3. Kalau sudah ketemu salah satu nilai variabel, tinggal kalian substitusi, tapi substitusinya hanya bisa di persamaan 4 atau 5 ya. Karena di sana bisa kalian cari salah satu variabelnya lagi. Kalau kalian substitusi ke persamaan 1, 2 atau 3, nanti akan ketemu persamaan lagi gitu. Jadi supaya kalian stop cari persamaan, artinya kita cari nilai variabelnya. Jadi untuk substitusi C-nya ini harus ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Terserah ya. Kita coba substitusi nilai C-nya ini ke persamaan 5. Oke, tulis dulu. B ditambah C sama dengan 4. C-nya itu kan kita ganti dengan negatif 3 ya. Jadi B ditambah negatif 3 sama dengan 4. Positif ketemu negatif itu kan negatif ya. Berarti B dikurang 3 sama dengan 4. Oke, ini kita pindah ruas, di mana negatif pindah menjadi positif. Jadi B sama dengan 4 ditambah 3 itu kan berarti sama dengan 7. Nah, ketemu nih, C-nya negatif 3, B-nya 7. Sudah ketemu dua variabel. Tinggal cari satu variabel lagi. Kalau sudah ketemu dua variabel, barulah kalian bisa gunakan persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Ya, jadi terserah. Karena tinggal diganti. C-nya ganti dengan negatif 3, B-nya ganti dengan 7. Sekarang saya coba ke persamaan 1 ya, dengan mengganti nilai C dan B yang sudah kita dapat tadi. 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Kemudian B dan C-nya kita ganti ya. 2A dikurang B-nya 7, berarti dikurang 7 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 17. Oke, kita sederhanakan dulu. 2A dikurang 7 ditambah atau dikurang nih? 2
dikali negatif 3, berarti kan dikurang 6 ya. Artinya 2A dikurang 7 dikurang 6 sama dengan negatif 17. Oke, ini bisa disederhanakan dulu. Jadi 2A dikurang 13 sama dengan negatif 17. Negatif 13 kita pindah ruas supaya bergabung dengan konstanta negatif 17. Jadi 2A sama dengan negatif 17 ditambah, ya, karena kan negatif pindah jadi positif ya. Ditambah 13. Negatif 17 ditambah 13 itu hasilnya adalah negatif 4. Sisakan variabel A-nya, jadi negatif 4 dibagi 2, ya. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Negatif ketemu positif itu berarti negatif. Jadi A sama dengan negatif 2. Sudah ketemu semua nilai variabel, di mana himpunan penyelesaiannya adalah A, B, dan C, itu berarti negatif 2, 7, dan negatif 3. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.